Mumtaz TV bersama menegakkan sunnah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya din. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Dialah yang menciptakan alam semesta ini. Dialah yang mengatur dan mengurusnya. Dialah yang memberikan rezeki kepada semua yang hidup. Baik manusia, bangsa jin, binatang-binatang, serangga-serangga, ikan-ikan, burung-burung. Semuanya diatur dan kasih rezeki oleh Allah Jalla Jalaluh. Dan yang terpenting, semuanya kelak akan kembali kepada Allah. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan dalam menghadapi urusan dunia kita. Masalah-masalah, problematika yang terkadang tumpang tindih. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Begitu pula urusan agama kita. Kadangkala kita malas beribadah. Kadangkala kita tidak sabar menghadapi musibah. Terkadang kita berat untuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Bahkan sulit untuk meninggalkan kemaksiatan. Hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan saya bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah. Dan bahwasanya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam adalah utusan Allah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Ahibbati fillah. Kita semua sedang berjalan bersama-sama menuju ke arah yang sama. Menuju kepada kematian. Kita tidak melihat ada manusia yang hidup 1000 tahun. Yang hidup 900 tahun. Saat ini 800 tahun. 700 tahun. 600 tahun. 500 tahun gak ada. 400 tahun gak ada. 300 tahun. 200 tahun gak ada. Kita melihat ada manusia yang dianggap umurnya panjang. Ya mungkin 150 tahun. Atau kurang dari itu dan jumlah mereka sedikit. Terus setelah itu kita kemana akan pergi? Tentunya kita akan menuju ke tempat yang abadi. Imma ke dalam surga Allah Azza wa Jalla atau ke dalam neraka yang menyala-nyala. Namun kita dalam kehidupan ini melihat banyak orang yang hidup bergelimang dosa. Dia meremehkan kewajiban yang Allah tetapkan untuk dirinya. Salat dia tinggalkan. Puasa tidak dia kerjakan. Dosa-dosa dianggap remeh. Zina diperbuat, riba dimakan, khamar diminum, narkoba dikonsumsi, rahim diputuskan, darah dikucurkan, kezaliman dilakukan. Dengan segala cara mengumpulkan harta tanpa takut dengan halal dan haram. Dengan dalih apa mereka melakukan itu? Kan Allah Maha Pengampun gitu. Udahlah jangan terlalu berlebih-lebihan dalam beragama. Jangan sok suci. Allah itu Ar-Rahman, Ar-Rahim. Allah itu Al-Ghafur. Allah itu Al-Afu. Dia mulai sebutkan tentang sifat-sifat yang menunjukkan luasnya rahmat Allah Azza wa Jalla. Tapi dia lupa bahwa azab Allah itu pedih. Allah suruh kita takut sama Allah Azza wa Jalla. Berapa banyak ayat yang mengatakan i'lamu annallaha syadidul iqab. Ketahuilah bahwa Allah itu pedih azabnya. Syadidul azab.
Dahsyat azabnya. Tapi sebagian orang tidak mempedulikan. Seakan-akan hidup ini ya hanya kehidupan di dunia. Setelah itu kita akan jadi tanah. Kemudian tidak ada hisab. Tidak ada kebangkitan. Tidak ada pengadilan. Tidak ada persidangan. Tidak ada ditegakkannya keadilan buat orang-orang yang dizalimi. Ahibati fillah. Gara-gara satu dosa, Nabi Adam alaihi salatu wassalam diturunkan dari surga. Ketika Nabi Adam alaihi salatu wassalam makan dari buah terlarang itu, dari buah terlarang, tahu-tahu pakaian beliau hilang dari tubuhnya. Sehingga aurat beliau terbuka. Beliau mengambil daun-daunan di surga untuk menutupi auratnya bersama Hawa alaihissalam. Yang akhirnya Nabi Adam bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah tetap memberikan hukuman setelah menerima tobatnya, diturunkan ke muka bumi ini. Dan sekarang kita kok berbuat dosa, kata Nabi SAW, nukita fi qalbihi nukta sauda. Akan ada nokta hitam di jantung kita. Kalau dia bertobat, dia beristighfar, dia memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla, suqila qalbuh, hatinya dibikin bersih. Tapi di zahirnya biasa-biasa aja. Kalau setiap kali kita berbuat dosa, ada nokta hitam di wajah kita, sepertinya banyak orang yang wajahnya sudah gelap gulita. Kalau setiap kali berbuat dosa akan tersingkap aurat kita. Pakaian kita akan terbang, lepas dari tubuh kita. Sepertinya kita akan melihat banyak orang berjalan di jalanan, di pasar, yang pakaian mereka hilang dari tubuh mereka. Tapi Allah itu masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kembali kepadanya. An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, inna ahwana ahli nari adzaban yaumal qiyamah la rajulun yudha'u fi akhmasi qadamai jamratani yaghli minhuma dimaghuhu. Nih yang meremehkan dosa. Yang mungkin kau berpikir, mungkin masuk neraka sebentar kemudian masuk surga. Sesungguhnya orang yang paling remeh siksanya pada hari kiamat itu adalah seorang yang diletakkan di kedua telapak kakinya 2 bara api. Dia bukan dimasukkan dengan tubuhnya, dengan kepalanya ke dalam neraka, enggak. Dia berada di atas neraka sana, kemudian dikasih 2 bara api di telapak kakinya. Yaghli minhuma dimaghuhu. Otaknya mendidih. Bayangin bagaimana panasnya bara api itu melewati betisnya, melewati lututnya, melewati pahanya, pinggangnya, isi perutnya semua terbakar. Jantungnya. Kemudian sampai ke lehernya, melewati mulut, hidung, mata, dan otak kemudian mendidih. Apa kata Nabi SAW? Ma yara anna ahadan asyaddu minhu adzaban. Dia, dalam pandangan dia, gak ada orang yang lebih berat siksanya daripada dia. Padahal sebenarnya dia orang yang paling ringan azabnya. Hadits rawahul Bukhari wa Muslim. Ahibati fillah. Tapi karena kebanyakan kita nggak peduli dengan ayat-ayat Allah,
dengan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam, kemudian kita berbuat dosa semau kita. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi berkata dalam sebuah ceramahnya, yang kata Anas, Nabi mengatakan khutbah yang aku tidak pernah mendengar seperti khutbah beliau pada hari itu. Apa kata Anas? Nabi mengatakan, lau ta'lamuna ma'alam. Kalau kalian tahu apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Pada saat itu para sahabat menutupi wajah mereka. Mereka menangis, jemaah. Dan terdengar suara isak tangis mereka. Kita akan ditanya loh, jemaah, tentang perjalanan hidup kita. Jangan pernah berpikir seperti di dunia, yang kadangkala orang bisa bebas dari tuntutan karena harta mereka. Wallahi hari itu harta tidak berguna. Kedudukan dan jabatan tidak ada manfaatnya. Kita nggak bawa harta, kita nggak bawa kedudukan, kita akan dikeluarkan dari kubur kita dalam kondisi telanjang, nggak pakai alas kaki, belum disunat, tidak membawa harta, tidak bawa apa-apa, jemaah. Sekarang di dunia kita bisa saksikan ya, orang ketika tawaf, ya udah ini pejabat, ini apa, semuanya tawaf jadi satu. Nanti hari kiamat kok nggak bawa apa-apa, walau pakai baju. Maka pada hari itu, subhanallah, bagaimana Allah Azza wa Jal berfirman di surat Abasa ayat 34-37. Apa kata Allah Azza wa Jal? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughnihi. Shadaqallahul azim. Nah, artinya pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu bapanya, dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkannya. wallah jemaah, kita akan lari dari orang-orang dekat kita. Yang ketika di dunia kalau kita punya masalah kita akan curhat sama mereka. Kita akan datang ke tempat mereka. Yang mereka akan belain kita, akan dukung kita. Akan berusaha memberikan solusi. Tapi hari itu kita akan lari dari mereka semua. Yawaddul mujrimu, kata Allah di surat Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yawmi idzin bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Pada hari itu orang itu ingin menjadikan anaknya sebagai tebusan dia. Di dunia dia nebus anaknya. Tapi hari itu dia kepingin menjadikan anaknya tebusan bagi dia. Bapak ibunya mau dijadikan tebusan. Istri, saudaranya,
Mau dijadikan tebusan kalau bisa. Dia yang masuk penjara, dia yang masuk neraka. Lalu dia, orang-orang itu masuk neraka, dia selamat. Gak cukup sebagai tebusan. Bangsanya, satu bangsa Indonesia, dia tawarkan untuk jadikan tebusan supaya dia selamat dari azab neraka. Gak diterima. Waman fil ardi jami'an. Semua penduduk bumi, 8 miliar ini disiksa, gak apa-apa. Yang penting aku tidak disiksa. Benar-benar dahsyat. Dan banyak orang meremehkan. Apa aja kita akan ditanya nanti dalam persidangan. Sekarang di dunia kadang-kala ada satu orang dicecar. Ya, 12 pertanyaan. 20 pertanyaan dari pagi sampai malam. Atas satu kasus yang dilakukan. Sedangkan kita akan ditanya tentang semua yang kita lakukan sejak kita balik. Bukan sejak kita remaja, tapi sejak kita balik ada akal sama kita. Kata Nabi SAW, la tazulu qadama 'abdin yawmal qiyamati hatta yus'ala an umrihi fima afna. Tidak akan bergerak langkah kaki atau kaki hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya tentang beberapa perkara. Tentang umurnya, dihabiskan buat apa umurmu? Ngapain aja di dunia? Udah ngelihat orang-orang yang punya dunia, punya harta pada mati, engkau tetap bergelimang dosa. Waktumu dihabiskan untuk kemaksiatan. An umrihi, ditanya tentang umurnya, kemana dia habiskan? Wa an ilmihi fima fa'ala bi, tentang ilmunya dipakai buat apa? Kau belajar enggak? Ketika belajar dipakai enggak ilmunya? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqa. Engkau akan ditanya tentang harta yang kau miliki. Engkau mati ninggalkan berapa harta? Dan engkau akan ditanya dengan pertanyaan yang detail. 1 rupiah, 2 rupiah, 5 rupiah, 100 rupiah. Dari mana engkau dapat? Kemudian akan ditanya, fima anfaqahu, kemana engkau infakkan itu uang dan hartamu, kemana? Dikasih harta, dikasih rezeki buat kemaksiatan. Lalu akan ditanya, wa an jismihi fima abla, dikasih fisik tuh, tubuh tuh dipakai apa? Khususnya ketika engkau muda, ketika engkau penuh dengan energi, dipakai buat apa? Banyak orang Allah tubuhnya dipakai untuk hal-hal yang tidak berguna. Kalau tidak untuk hal yang berbuat dosa. Dengan dalih tadi Allah Maha Pengampun. Ahibati fillah. Di mana bumi kita pijak? Di mana kita pernah berada? Di mana kita pernah berbuat yang mungkin tidak ada seorang pun yang melihat. Dan tidak ada satu catatan atas apa yang kita lakukan. Bukti pun mungkin kita bisa hilangkan. Apa kata Nabi SAW ketika membaca surat Az-Zalzalah? Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi ini akan menginformasikan tentang berita-beritanya. Atadruna ma akhbaruha? Nabi bertanya kepada para sahabat, kalian tahu enggak kabar-kabar, informasi yang akan disampaikan oleh bumi itu? Kata para sahabat, Allah wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasul yang lebih tahu. Qala fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli 'abdin aw amatin bima 'amila ala dhahriha. Adapun informasi tentang informasi bumi ini, maka bumi akan memberikan kesaksian atas setiap hamba laki-laki, hamba perempuan dengan apa yang dia kerjakan di atas bumi. Bumi itu akan mengatakan, amil takadza wa kadza fi yaum kadza wa kadza. Engkau berbuat ini dan itu pada hari ini dan hari itu. Kemana engkau pergi? Engkau akan berbuat dosa di bumi Allah Azza wa Jalla. Di bawah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Yang semuanya kelak akan dibangkitkan dan memberikan informasi.
kalau engkau telah berbuat ini dan itu. Sekarang tidak semua tempat ada CCTV. Dan CCTV itu mungkin dirusak. Mungkin diambil. Mungkin memang dia sedang rusak. Tapi bagaimana bicara nanti bumi ini yang akan memberikan saksi. Dia melihat kita. Dia memandang kita. Dia mendengar kita. Dia merasakan keberadaan kita. Lalu dia akan memberikan kesaksian. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Maka jangan pernah meremehkan dosa. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis tentang seorang wanita yang masuk neraka gara-gara seekor kucing. Seekor kucing. Dia bukan mengadab manusia. Dia bukan menyiksa manusia. Kucing. Apa kata Nabi SAW? Habasatha. Dikurung nih kucing. La hiya at'amatha. Wala tarakatha ta'kulu min khashashil ard. Ini perempuan mungkin sakit hati sama tuh kucing. Dikurung ini kucing. Nggak dikasih makan sama dia. Dan juga nggak dilepas sama dia. Supaya bisa cari makan. Masuk neraka. Maka ahibati fillah. Kita perlu takut, jemaah. Orang itu takut ketika merasa diawasin. Ada yang melihat. Ancaman hukumannya begitu dahsyat. Tapi kita ngelihat di beberapa negara. Orang membunuh. Diancam 15 tahun. Seumur hidup. Ringan hukuman itu. Ringan. Dibandingkan dengan azab neraka yang paling remeh tadi. Dan bagi para wanita yang terkadang merasa banyak ibadah, merasa sering puasa sunnah, sering bersedekah, banyak beristighfar, berdoa dan berzikir. Ada satu dosa jangan kau remehkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka. Fa idza aktsaru ahliha nisa, ternyata kebanyakan penghuni neraka itu adalah wanita. Kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Kenapa kok banyak wanita masuk neraka? Dia nggak sholat. Apa kata Nabi SAW? Masalahnya mereka itu yakfurnal ashir wa yakfurnal ihsan. Mereka kufur sama pasangan hidupnya. Nggak terima kasih sama suaminya. Nggak berterima kasih dengan kebaikan-kebaikan suaminya. Seakan-akan suami tidak pernah berbuat baik. Sampai kata Nabi SAW, lau ahsanta ila ihdahunna dahra. Kalau engkau berbuat baik kepada perempuan itu 1 tahun kau berbuat baik. Setahun berbuat baik. Thumma ra'at minka syai'an. Lalu dia melihat engkau melakukan sebuah kesalahan. Apa kata perempuan ini? Ma ra'aitu minka khairan qat. Aku melihat engkau tidak pernah berbuat baik sedikit pun kepadaku. Kerjanya cuma nyusahkan hati. Nyusahkan orang lain. Ahibbatifillah. Jangan meremehkan dosa. Ada dosa-dosa kecil mungkin dianggap oleh sebagian orang. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, iyyakum wa muhaqqaratidz dzunub. Kalian hati-hati dengan dosa-dosa yang diremehkan. Kenapa? Fa innalaha minallahi taliban. Ada malaikat khusus yang nuntut dosa-dosa itu. Nabi SAW memberikan contoh tentang dosa-dosa yang diremehkan. Seperti kumpulan orang yang sedang singgah di sebuah tempat, lalu mereka hendak memasak, disuruh tiap orang cari kayu, mencari ranting dahan pohon. Dia bawa kecil, dia taruh, kumpulin.
Mateng tuh masakan mereka. Namun ada juga orang-orang yang putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dia merasa banyak dosa. Dia merasa gak mungkin lagi dia kembali kepada Allah. Ustaz, dosa apa yang tidak anak kerjakan? Semua udah anak kerjain Ustaz. Terus gimana anak ini? Apakah mungkin anak bertobat? Iya. Jadi ada orang-orang yang meremehkan dosa. Ada orang yang sampai putus asa dari rahmat Allah Azza wa Jalla. Dua-duanya gak boleh. Merasa aman dari azab Allah itu dosa besar. Putus asa dari rahmat Allah itu juga gak benar. Itu dosa besar. Engkau lupa dengan kasih sayang Allah. Engkau terbuai dengan bisikan iblis. Yang mengatakan udah engkau gak mungkin diterima sama Allah Azza wa Jalla. Engkau punya banyak dosa. Padahal Allah Azza wa Jalla berfirman. Apa kata Allah di surat Az-Zumar ayat 53. Nah, silahkan dibaca. Nah, silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh dialah yang maha pengampun, lagi maha penyayang. Subhanallah jemaah. Dari semua dosa, itu Allah ampuni. Asalkan engkau kembali kepada Allah. Mengagungkan Allah, bertobat, beristighfar, memohon ampun, Allah ampuni. Bagaimana Nabi SAW menceritakan tentang seorang yang membunuh 100 orang. Dia ingin bertobat. Lalu ketika bertanya, mungkinkah aku bertobat? Kata guru yang berilmu itu mengatakan, apa yang menghalangimu dari pintu tobat? Hanya saja masalahnya engkau dari kampung yang buruk lu. Engkau tinggalkan kampung. Kemana? Berangkat ke kampung sana. Yang banyak orang-orang soleh di sana. Hijrah engkau. Pindah ke sana. Beribadalah kepada Allah bersama mereka. Ini orang belum berbuat kebajikan sedikit pun. Mati di tengah jalan. Allah ampuni dosa. Bagaimana cerita seorang wanita pelacur. Nih kalau bicara tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Makanya tatkala kita berbincang tentang rahmat Allah. Jangan lupa azab Allah itu pedih. Tapi engkau jangan juga putus asa dari memohon ampun kepada Allah. Allah memberikan ampunan kepada seorang wanita pelacur. Gara-gara dia memberikan minum kepada seekor anjing. Di surat Al-A'raf. Ayat 156. Apa kata Allah menjelaskan tentang rahmatnya? Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون
يؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. Dan tetapkanlah untuk kami kebajikan di dunia ini dan juga di akhirat. Sesungguhnya kami kembali bertobat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan kutimpakan kepada siapapun yang aku kehendaki. Dan rahmatku meliputi segala sesuatunya. Maka akan aku tetapkan rahmatku untuk orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Allahu Akbar. Rahmat Allah itu meliputi segala sesuatu. Artinya seburuk apapun kondisi kita, masih ada harapan diampuni sama Allah SWT. Karena rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah mencatat amalan manusia. Ketika manusia hendak berbuat kebaikan, lalu nggak jadi dia lakukan, itu dicatat kebaikan, satu kebaikan. Tapi kalau dia niat kemudian dia lakukan, itu Allah tulis 10, bukan 1. Dan Allah bisa lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Padahal cuma satu kebajikan yang dilakukan. Dan Allah akan lipat gandakan ke jumlah yang tidak terhingga. Tapi kalau manusia itu niat berbuat dosa, itu nggak dicatat. Nggak dicatat. Karena dia masih ingat, dia belum lakukan. Kalau dia tinggalkan niat terus nggak jadi, dicatat kebaikan. Namun kalau dia lakukan apa yang dia niatkan, akan dicatat satu dosa. Satu dosa. Luas rahmat Allah SWT. Allah itu Ar-Rahmanir Rahim. Di dalam sebuah hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "Lamma khalaqallahu al-khalqa kataba fi kitabin, fahuwa indahu fawqal arsh." Ketika Allah menyelesaikan penciptaan, Allah menulis sebuah catatan. Dan catatan itu ada di sisinya di atas arsy Allah Azza wa Jalla. Apa tulisan dalam catatan itu? Inna rahmati taglibu ghadabi. Sesungguhnya rahmatku itu mengalahkan amarahku. Maka ahibati fillah, dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, agar kita tidak terjebak ke dalam dosa terus-terusan, maka kita harus senantiasa ingat dengan dahsyatnya azab Allah. Allah mengawasin kita. Allah dapat memberikan hukuman secara langsung kepada kita. Tapi kita juga perlu berharap kepada Allah SWT. Makanya kalau kita melihat di dalam Al-Quranul Karim, kita mengkaji dengan seksama, kita akan sering melihat atau mendapati Allah ketika menyebutkan neraka, Allah menyebutkan surga. Allah ketika menyebutkan azabnya, Allah menyebutkan ampunannya. Agar orang itu tidak putus asa dan agar orang itu tidak terus berbuat dosa. Contohnya ketika Allah berfirman di surat Al-Maidah ayat 98. Apa kata Allah Jalla Jalaluh? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. I'lamu anna Allah syadidul iqab wa anna Allah ghafurur rahim. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah amat berat siksanya, dan bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Masya Allah, syama. Allah dahulukan tentang dahsyatnya siksa Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah kasih tahu tentang rahmat Allah Azza wa Jalla. Adapun di surat Al-Hijr ayat 49 Allah mengatakan, Nabbi ibadi
Nabbi' ibadi anni anal ghafur rahim. Sampaikan kepada hambaku bahwa aku adalah yang maha pengampun dan maha pengasih. Wa anna azabi huwal azabul alim. Bahwasanya azabku adalah azab yang pedih. Sehingga tatkala seorang tahu kenal sama Allah, insya Allah dalam beribadah dia akan berjalan di jalannya dan tidak keluar dari rel. Dia senantiasa berharap, dia senantiasa takut. Harap-harap cemas. Itulah yang membuat dia terus istiqamah. Kalau kita lihat di surat As-Sajdah ayat 16. Bagaimana Allah Jalla Jalaluh menceritakan tentang kondisi penghuni surga ketika mereka di dunia. Bagaimana ibadah mereka? Coba kita baca ayat ini. As-Sajdah ayat 16. Nah. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya dan mereka selalu berdoa kepada Rabb-nya dengan penuh rasa takut dan harap, serta mereka menafkahkan apa-apa rezeki yang kami berikan. Jadi itu yang seharusnya kita lakukan. Berdoa, beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan dengan rasa harap. Harus seimbang. Makanya sebagian ulama mencontohkan ketika seorang beribadah kepada Allah itu seperti seekor burung. Burung itu ada kepala, ada dua sayap. Kepalanya ini cinta yang membuat dia pergi ke tempat yang dia sukai. Dalam beribadah kepada Allah, kita harus mencintai Allah. Kenapa? Karena Allah itu maha baik. Allah itu yang memberikan segala kebaikan kepada kita. Dan Allah itu maha indah. Cinta ini akan membuat kita mendaki gunung, menyeberangi lautan, dan berkorban. Adapun kedua sayapnya ini, yang satu adalah al-khawf, rasa takut, yang satunya adalah roja, rasa harap. Kalau seimbang, maka akan terbang dengan nyaman. Tapi kalau lebih berat rasa takutnya, ya dia akan miring. Kalau lebih berat rasa harapnya, dia akan banyak berbuat dosa. Maka sebagian ulama mengatakan harus seimbang tuh antara al-khawf wa raja. Takut dengan azab Allah dan berharap rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada yang berpendapat ketika dia dalam kondisi sakit, hendaklah dia memperkuat harapannya, rojanya. Sehingga dia tidak putus asa. Tapi ketika dia sehat, dia sedang semangat beramal dan ingin berbuat dosa, hendaklah dia mengingat azab Allah Azza wa Jalla. Jangan mengingat rahmatnya, akhirnya engkau malah berbuat dosa. Maka di surat Al-Isra ayat 57, Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang bagaimana hamba-hambanya yang soleh. Nah, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه Inna azab rabbika kana mahdzura. Orang-orang yang mereka seru itu, mereka sendiri mencari jalan kepada Tuhan. Mereka siapa di antara mereka yang lebih dekat kepada Allah dan mengharapkan rahmat-Nya dan takut akan azab-Nya. Sesungguhnya azab Tuhanmu adalah suatu yang harus ditakuti. Subhanallah jemaah. Mereka berharap rahmat Allah, mereka takut azab Allah. Karena azab Allah itu pantas ditakuti.
Rasa takut inilah yang membuat kita semangat beribadah. Semangat beramal soleh. Dan rasa harap inilah yang membuat kita terus kembali kepada Allah tatkala kita terpeleset. Hilangnya rasa takut membuat kita meremehkan dosa. Dan hilangnya harapan membuat kita putus asa. Ada perbedaan antara orang munafik dengan orang beriman. Orang beriman itu terus berbuat baik, tapi dia takut tidak diterima. Takut ada hal yang membuat ibadahnya ditolak sama Allah Azza wa Jalla. Adapun orang munafik, dia sudah dosa dia lakukan, tapi dia berharap kebaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Yang berharap adalah orang yang berbuat baik. Seorang sahabat Nabi, bukan seorang sahabat, seorang tabi'in yang bernama Abdullah bin Abi Mulaikah. Dia mengatakan, Adraktu 30 min ashabin Nabi SAW. Aku berjumpa dengan 30 sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kulluhum yakhafu ala nafsihi nifaq. Semuanya takut dengan kemunafikan. Takut mereka. Nggak ada satupun yang mengatakan imanku seperti imannya Jibril, imannya malaikat. Nggak ada, mereka takut. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang begitu banyak jasa dia, begitu banyak kebaikan dia, ketika dia hendak meninggal dunia, dia begitu takutnya dia ngomong sama anaknya. Setelah dia ditusuk ya, dia terluka, berdarah-darah dirinya. Lalu anaknya Abdullah meletakkan kepala ayahnya di pangkuannya, di pahanya. Kata Umar mengatakan, "Da' wajhi, da' khaddi 'ala turab." Anakku, letakkan pipiku di tanah. Kata anaknya, "Abah, apa bedanya tanah sama pahaku?" Marah Umar. Anakku, letakkan pipiku di tanah. Aku berharap Allah ngampuni aku. Aku berharap Allah mengasihi aku. Seperti itu para sahabat Nabi. Bagaimana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ketika dia minta doa kepada Nabi SAW. Minta diajarin doa yang dibaca ketika sholat. Nih, banyak kita minta doa kan. Kepada seorang ustadz, kepada seorang kiai, kepada seorang yang alim. Lihat Abu Bakar ketika minta doa kepada Nabi SAW. Untuk dibaca ketika sholat. Apa kata Nabi SAW? Engkau baca, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathira. Fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Dia mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku banyak menzalimi diriku sendiri. Tidak ada yang mengampuni dosa kecuali engkau. Maka ampuni, faghfirli, ampuni buat aku dengan ampunan dari sisimu. Dan kasihi aku. Sesungguhnya engkau maha pengampun dan maha pengasih. Nabi kita alaihissalam sekali duduk membaca istighfar 100 kali. Mereka takut. Tapi mereka tetap berharap sama Allah Azza wa Jalla. Mereka berusaha meninggalkan dosa. Ketika mereka terjebak dalam dosa, mereka terus kembali dan tidak mengikuti bisikan iblis. Agar kita terus berbuat dosa, tenang kau berbuat dosa. Kita seharusnya takut. Boleh jadi ajal kita datang tatkala kita sedang berbuat dosa. Maka teruslah berbuat kebaikan. Dengan harapan Allah mematikan kita dalam kondisi kita berbuat ketaatan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itu yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab. Ana kembalikan ke moderator. Jazakumullah khair. Nah. Terima kasih Ustaz. Insyaallah kita sudah mendengarkan kajian dari Ustaz Taufik. Sudah banyak pertanyaan yang masuk Ustaz dari jamaah. Yang pertama ini seorang jamaah melakukan kezoliman di tempat kerja, yaitu mengambil hak orang lain. Tidak dijelaskan tapi dikatakan suatu fraud gitu. Kemudian sudah sempat ketahuan dan diusut dan diberikan hukuman. Nah saat ini beliau sudah menyadari, sudah ingin memperbaiki diri, ingin bertobat, ingin mengembalikan hak-hak orang yang dia ambil tadi. Namun dalam proses perbaikan dirinya ini dia mendapatkan respon yang
kurang baik. Jadi teman kerjanya menjauhi sehingga beliau menjadi tertekan dan sebagainya. Nah, pertanyaannya apakah yang harus dilakukan agar bisa melewati kondisi ini dengan hati besar dan lapang? Masya Demikian Allah. Ustaz. Masya Allah. Barakallah fiik. Iya. Hendaklah yang pertama dia bersyukur kepada Allah. Kenapa dia bersyukur? Karena dia ketahuan. Dia diusut. Kalau enggak mungkin dia akan terus berbuat dosa. Makanya terkadang musibah menimpa kita sejatinya itu adalah rahmat Allah Azza wa Jalla. Ada orang yang berbuat dosa, terus berbuat dosa. Enggak ada yang tahu, sampai mati dia berbuat dosa. Sedangkan antum alhamdulillah. Allah putus mata rantai antum untuk melakukan dosa lagi. Ketika antum tadi berusaha memperbaiki diri. Kadangkala ada orang yang tidak menyukai antum. Ya wajar. Seperti itu manusia. Sedangkan Allah Azza wa Jal itu senang banget sama orang yang bertobat. Hendaklah engkau bertobat dengan taubatan nasuha. Allah suka sama orang yang bertobat. Beda sama manusia. Kita berbuat dosa sama manusia 2-3 kali. Akhirnya mereka gak mau kenal kita lagi. Minta maaf gak dikasih maaf. Tapi sama Allah SWT. Kalau kita punya dosa sepenuh bumi ini. Lalu kita datang kepada Allah. Allah akan berikan ampunan kepada kita. Maka yang perlu kau lakukan adalah memperbaiki tobatmu. Perbaiki hubunganmu sama Allah Azza wa Jalla. Orang-orang yang pernah kau sakiti, yang pernah kau zalimin, kembalikan hak-hak mereka. Selesai tugasmu, insya Allah Allah akan perbaiki hubunganmu sama manusia. Jadi proses orang jadi orang baik itu diuji sama Allah. Ahasiban nas an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira dengan mereka mengatakan kami beriman, kami bertobat, kami hijrah, mereka tidak akan diuji? Kata Allah, walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Kami telah menguji orang-orang sebelum mereka sehingga nampak mana yang beriman dan mana yang pura-pura, mana yang jujur dalam hijrahnya, dalam taubatnya, dalam keimanannya. Para sahabat diuji jemaah, nggak langsung enak mereka. Ada sebagian sahabat yang berbuat dosa kemudian dikucilkan selama satu bulan, 40 hari sampai 50 hari. Ujian itu harus dilewatin. Maka bagaimana caranya? Ketika engkau nggak kuat, engkau nggak mampu, engkau hamparkan senjata. Engkau sholat lagi. Minta petunjuk dari Allah Azza wa Jalla. Wajar manusia melakukan itu. Tapi yang penting, bagaimana engkau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mencari keridhaan manusia itu target yang nggak mungkin dicapai. Orang ini punya banyak mau. Tapi kalau Allah, maka kita tahu apa yang Allah inginkan dari kita. Hadza wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan berikutnya Ustaz. Seorang jamaah bertanya, beliau pernah meninggalkan sholat asar dan maghrib karena suatu acara. Sehingga sewaktu masuk waktu isya, beliau ini mengqadha sholat dari asyar hingga maghrib dan isya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah, apakah sholat itu diterima Ustadz? Dan jika tidak, amalan apa yang harus dilakukan untuk mengisi dosa tersebut? Terima kasih Ustadz. Masya Allah, barakallahu fiik. Ahibati fillah. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Kata Allah, salat itu kewajiban yang sudah ditetapkan waktunya. Oleh karena itu orang yang meninggalkan salat dengan sengaja, dia telah melakukan dosa besar. Gak bisa seenaknya kita salat. Gak bisa semaunya kita salat. Di dunia, mungkinkah kita semaunya masuk kerja, semaunya pulang? Semua ada aturannya. Bagaimana dengan orang yang meninggalkan salat dengan sengaja? Pendapat jumhur ulama mereka
mereka berpendapat harus diganti. Harus diganti itu sholat. Itu pendapat jumhur ulama. Walaupun yang jelasnya nggak akan diterima. Karena orang yang melakukan sholat di luar waktu, itu udah habis waktunya. Nggak akan diterima kecuali dia bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Maka nasihat ana kepada yang melakukan itu, hendaklah dia bertobat kepada Allah dan jangan merasa dengan dia mengqadha sholatnya sudah selesai dosanya, enggak. Yang perlu dia lakukan, dia benar-benar memperbanyak amal soleh, menyesal dengan apa yang dia lakukan, bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Karena sebagian orang berpendapat udah selesai, ana sudah qadha. Engkau nggak baca firman Allah SWT, fawailul lil musallin, celaka buat orang-orang yang sholat. Mereka sholat, mereka bukan nggak sholat. Celaka mereka. Kenapa mereka diancam dengan neraka, diancam dengan kesengsaraan? Alladzina hum an salatihim sahun. Mereka lalai dengan sholatnya. Untuk acara urusan dunia yang sebenarnya dia bisa tinggalkan, tapi dia lebih memberatkan acara tersebut. Alladzina hum yura'un. Kadang-kala sholat juga riya. Maka solusinya buat orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, hendaklah dia bertobat kepada Allah, kemudian dia memperbanyak sholat sunnah. Semoga dengan cara itu Allah mengampuni dosa-dosanya. Hada wallahu a'lam bissawab. Terima kasih Ustadz. Ada pertanyaan berikutnya Ustadz dari jemaah yang lain. Beliau ini dari usia 3 tahun sudah tinggal tidak dengan orang tua kandungnya, tapi dengan bulenya, karena orang tuanya tidak mampu. Nah, ketika hingga dewasa itu beliau tidak terlalu dekat begitu dengan orang tua kandungnya, dan sempat ada larangan dari bulenya beliau ini untuk tidak sering-sering pulang ke orang tuanya. Gitu. Nah hingga dia meninggal orang tuanya, bapaknya, kemudian ibunya. Nah saat kejadian itu beliau ini merasa hatinya itu biasa saja, jadi tidak sedih. Apakah ini suatu tanda hati beliau telah dibekukan hatinya dan dia merasa sangat menyesal, dan apa yang harus dilakukan saat ini Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Nah jemaah, buat anak-anak yang mungkin tidak hidup bersama orang tua kandungnya karena faktor ekonomi, atau karena faktor sosial, atau karena faktor yang lainnya. Ada orang tua yang menitipkan anaknya kepada keluarga, atau orang tua ibu yang membuang anaknya umpamanya, yang dia tidak mau lagi ngurusin anaknya karena bapaknya nggak tanggung jawab, sehingga membuat anak ini kurang penghargaan buat orang tua kandungnya. Kurang banyak berbuat baik kepada orang tua kandungnya. Dia lebih banyak berbakti kepada orang tua asuhnya. Ahibati fillah. Ketahuilah, ketika Nabi SAW ditanya, siapa orang yang pantas aku berbakti kepadanya? Siapa orang yang paling berhak mendapatkan pendampinganku? Kata Nabi SAW, ummuka, ibumu, ibu kandungmu. Bukan ibu asuh. Kenapa? Karena di dalam Al-Quranul Karim, ketika Allah menyuruh orang berbakti kepada orang tuanya, seperti yang di surat Al-Ahqaf ayat 15, Allah mengatakan wasainal insana biwalidayhi ihsana. Kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Lalu apa kata Allah? Allah berbincang tentang ibu. Hamalathu ummuhu kurhan. Ibunya mengandung dia dalam kondisi susah payah. Ibu asuh tidak mengandungmu. Ibu asuh tidak merasakan bagaimana capek lelahnya ibu kandungmu mengandungmu. 9 bulan kemanapun engkau dibawa. Semakin tua kandunganmu di dalam perut ibundamu, semakin susah ibumu bergerak.
Tidur susah, miring susah, jalan susah, bernafas susah. Engkau tendang-tendang dia. Dan itu tidak dirasakan oleh ibu asuh. Ini kondisi yang manusia lupa. Nggak ada dalam memori dia pernah berada di perutnya fulan. Tapi Allah kasih di dirimu tanda bahwa engkau pernah berada di perutnya fulan. Engkau lihat pusarmu. Engkau ingat dulu ada tali pusar yang dipotong. Dari mana engkau makan? Ibu asuhmu? Enggak. Ini yang pertama. Ketika tanya lagi nih orang. Setelah itu siapa? Ibumu lagi. Ada kebaikan ibu kedua yang tidak mungkin dilakukan oleh orang tua asuh. Apa? Wa wada'athu kurha. Berbincang tentang bagaimana ketika engkau keluar dari perut ibumu. Yang rasa sakit ibumu ketika mengeluarkan engkau, satu rasa sakitnya itu gak bisa diganti dengan kebaktianmu sepanjang hidup. Selesai lahir, ibu asuhmu gak melakukan itu. Disusuin. Ini kebanyakan orang ibunya nyusuin. Maka kenapa Nabi SAW mengatakan ibumu, kemudian ibumu, kemudian ibumu, baru bapakmu. Maka walaupun orang tuamu zalim, ibumu zalim umpamanya, tetap ibumu telah melakukan kebaikan yang engkau gak akan bisa menggantinya. Maka nasihat anak kalau sampai ibunya meninggal, dia kurang berbakti sama ibunya. Dan bagi orang tua asuh, tolong biarkan dia berbakti sama orang tuanya. Dan engkau pun akan mendapatkan kebaikan. Karena engkau yang menyuruh. Orang kalau ngasih tahu orang lain ke masjid, kita dapat pahala dia berangkat ke masjid. Gimana kalau orang tua asuh ini memberikan ajaran kepada anak asuhnya, ibumu, bapakmu, kau harus berbakti sama dia. Dikasih wejangan-wejangan, insya Allah jadi kebaikan. Kalau sekarang sudah meninggal dunia, udah lewat kan. Yang kau masih bisa memohonkan ampunan. Engkau menjalin hubungan baik dengan saudara-saudaramu dari ibumu. Saudara-saudara ibumu, orang-orang yang dicintai oleh ibumu. Kalau masih ada ayahmu, kau berbuat baik sama dia. Dan doakan ibumu. Engkau punya sedikit rezeki, engkau bisa sedekah buat ibu kandungmu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukron Ustaz. Ya, berikutnya ada satu jamaah lagi. Bismillah, Assalamualaikum. Ustaz izin bertanya, ini jamaahnya didiagnosa depresi dan pernah melakukan percobaan bunuh diri bersama anak ketika umurnya 2 tahun. Alhamdulillah saat ini beliau sudah menjalani pengobatan dengan psikiater. Atas dosa, atas perbuatannya tadi, bertanya beliau apakah yang harus beliau lakukan agar mengampuni kesalahan. Subhanallah. Demikian Ustaz. Naam. Ahibati fillah. Kenapa orang sampai berusaha untuk bunuh diri? Banyak orang merasa dunia ini adalah segala sesuatu buat dia. Sehingga kehilangan sesuatu, kehilangan segalanya. Ada orang yang bunuh diri gara-gara utang. Ada yang bunuh diri gara-gara diceraikan. Ada yang bunuh diri gara-gara dibully. Haibati fillah, wallahi dunia ini tempat ujian kita. Dan ingat bahwa segala cobaan yang datang kepadamu, sebesar apapun badai yang menimpamu, sesulit apapun kondisi yang kau lewati, engkau mampu melewatinya. Kenapa seperti itu? Karena Allah udah takar. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Semua itu sudah sesuai dengan kemampuanmu. Hanya saja sebagian kita dibisik-bisikin, engkau gak mampu, sulit ini. Akhirnya dia berusaha untuk bunuh diri. Dan dia berpikir dengan dia bunuh diri, selesai semua urusannya. Gak selesai. Maka kalau engkau pernah melakukan upaya bunuh diri,
Engkau harus bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Karena bunuh diri ini dosa besar, jemaah. Engkau tidak punya hak atas tubuhmu. Makanya orang kalau mati itu, kalau kena musibah, dia mengatakan apa? Innalillah, kita tuh milik Allah. Ya namanya milik Allah, kita harus ikut aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan engkau kalau ingin berusaha menenangkan jiwamu, lihatlah kepada yang di bawahmu. Lihatlah kepada orang yang lebih sulit hidupnya, yang lebih berat cobaannya. Karena ada yang lebih parah daripada dirimu. Maka hendaklah engkau bersyukur kepada Allah yang pertama. Allah masih memberikan nikmat kepadamu, engkau gak jadi bunuh diri. Ya Allah jemaah, ada ibu ya, yang punya 3 anak. Dia bunuh anaknya 3, lalu dia bunuh diri. Engkau bersyukur Allah masih menyelamatkan dirimu. Yang kedua, engkau bertekad untuk memperbaiki diri. Bertekad untuk tidak mengulangi, menyesali, dan meninggalkan dosa itu. Engkau banyak memuji Allah Azza wa Jalla. Berzikir. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Insya Allah ketika engkau terus berbuat amal soleh, pengalamanmu, engkau mungkin dapat ceritakan kepada orang. Agar orang itu juga selamat dari percobaan-percobaan bunuh diri. Banyak jemaah. Banyak percobaan bunuh diri. Kalau bukan karena Allah menyelamatkan tadi. Maka bagaimana seorang yang selamat dari bunuh diri. Dia berusaha untuk mengajak orang lain. Menyampaikan kepada orang lain bahwa itu perbuatan dosa. Dan itu tidak menyelesaikan masalah. Ketika engkau mati. Engkau akan berada di tempat. Ya Allah jemaah. Di kuburan situ. Tanpa siapa-siapa. Tanpa harta. Tanpa makanan. Tanpa apa-apa. Belatung yang akan memakanmu. Ada malaikat mungkar dan nakir yang akan bertanya kepadamu. Akan ada ancaman siksa yang diberikan kepadamu. Makanya bagaimana Nabi SAW ketika melihat kuburan beliau menangis. Sampai air matanya membasahi tanah yang di hadapannya. Lalu beliau mengatakan limithli hadza fa'iddu. Untuk yang seperti ini kau siapkan. Beliau mengatakan tidak ada pemandangan yang lebih menakutkan daripada kuburan. Kau lihat siksa apa? Kuburan lebih menakutkan. Kita bisa bayangin ya bagaimana orang tua ditaruh di kuburan. Kemudian dikasih tanah lalu ditinggal sama keluarganya. Kita kalau tinggal sendirian di kamar. Di penjara, gelap gulita, susah bernafas. Berat kita, gimana di kuburan? Maka hendaklah kita takut kepada Allah Azza wa Jal. Dan tadi yang diselamatkan oleh Allah Azza wa Jal. Hendaklah dia bersyukur kepada Allah. Memperbanyak istighfar, memperbanyak amal soleh. Dan berbuat baik kepada orang. Dengan cara memberitahu mereka, ia mengajak mereka untuk bangkit. Karena sejatinya kematian akan datang pada waktunya. Dan musibah, badai sebesar apapun pasti berlalu. Dan kita yakin kita mampu melewatinya dengan bantuan Allah Azza wa Jalla. Hadza wallahu a'lam bissawab. Na'am. Syukran Ustaz. Pertanyaan berikutnya dari jamaah yang lain. Salah satu kenikmatan terbesar di akhirat yaitu melihat wajah Allah. Jika seorang muslim masuk di surga paling rendah, apakah bisa melihat wajah Allah? Demikian Ustaz. Masya Allah, barakallahu fikum. Naam ahibati fillah. Kita ini ruku buat Allah. Sujud buat Allah. Berdoa memohon kepada Allah. Tapi kita tidak melihat Allah. Namun kita tahu Allah itu ada. Kita merasakan keberadaan Allah. Kita merasakan keindahan Allah. Kita membaca sifat-sifat Allah dan nama-nama Allah. Maka tatkala seorang masuk surga, kelak mereka akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Hanya saja akan ada perbedaan tentang orang-orang yang berada di surga tertinggi. Yang mereka dapat melihat wajah Allah dengan waktu yang lebih banyak. Sedangkan secara keumuman penghuni surga,
Setiap Jumat ada pasar Jumat. Di sana mereka akan melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Allah akan menampakkan dirinya kepada mereka. Ini secara keumuman. Tapi ada derajat-derajat khusus yang mereka lebih sering melihat Allah Azza wa Jalla. Semua di surga itu tergantung amalannya. Tapi bagi yang bertanya, jangan engkau berpikir yang penting Anda masuk surga walaupun di pelataran surga. Jangan. Nabi SAW menyuruh kita punya angan-angan yang tinggi. Menyuruh kita punya keinginan yang besar. Sampai beliau mengatakan, "Idza sa'altumullahal jannah." Apabila kalian memohon kepada Allah surga, fasaluhul firdausal a'la. Mintalah surga firdaus, surga yang paling tinggi. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz. Izin Ustaz, ini sesi tanya jawabnya sudah 20 menit. Apakah masih dilanjutkan? Masih Mungkin bisa Masih dua ada pertanyaan pertanyaan lagi? Dua pertanyaan lagi mungkin? Baik. Ya, baik Ustaz. Ya. Berikutnya Ustaz, bagaimana hukumnya bagi orang yang tidak bertegur sapa sudah lebih dari 3 hari karena menghindari kesalahpahaman? Dan bagaimana bagi yang sudah menasehati, apakah terkena hukum bila sudah menasehati begitu Ustaz? Masya Allah. Naam ahibati fillah. Rasulullah SAW mengatakan, La yahjurul muslim akhahu fawqa thalath. Atau la yahillu li muslim an yahjura akhahu fawqa thalath. Gak boleh seorang muslim, gak halal muslim itu tidak bertegur dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Gak boleh. Artinya sakit hati, kesel boleh. Tapi gak boleh lebih 3 hari. Sama kawan kita. Kalau urusan kita, anak sakit hati, anak gak mau muamalah sama dia, ya udah gak apa-apa. Tapi kalau ketemu, assalamualaikum. Makanya kata Nabi SAW, yang paling mulia adalah yang mulai salam dulu. Udah assalamualaikum, selesai sudah. Bicara pada waktu dulu kita dekat sama dia, tapi sekarang kita gak mau dekat lagi. Pendapat yang benar ya gak ada masalah. Yang penting dia tidak memutuskan hubungan sama saudaranya. Kalau ketemu, assalamualaikum. Tapi kalau untuk dekat lagi, untuk bersahabat lagi, kayaknya enggak. Tapi engkau sebagai saudaraku sama muslim, ya tetap sampai kapanpun engkau saudaraku sama engkau muslim. Dan tugas kita, kalau mamanya 2 orang ini yang satu udah mengucapkan salam. Berarti sudah gugur dosa dia. Karena dia cuma dikasih waktu aman Nabi SAW 3 hari. Ketika dia gak mau jawab salam, ya urusan dia. Kalau kita udah kasih nasihat, makanya Anda gak paham tadi. Kalau kita udah kasih nasihat kepada orang tersebut, tapi orang itu tetap gak mau, ya sudah. Tugas kita hanya menyampaikan. Tapi kadangkala, ya cara memberi nasihat kita mungkin yang kurang tepat. Ya, kita cari waktu yang lain. Mungkin kita cari kesempatan yang lain. Atau dia kalau sama kita gak percaya, mungkin ada orang lain yang bisa menyampaikan kepada dia. Artinya sesama muslim kita harus berupaya semangat bagaimana membuat orang itu berubah jadi lebih baik. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Syukran Ustaz. Pertanyaan terakhir mungkin ada pertanyaan dari salah satu jemaah. Apakah ada doa khusus untuk suami yang sudah meninggal Ustaz? Kemudian apakah bisa didoakan seperti itu, misalnya sudah menikah lagi, apakah tetap bisa mendoakan suami yang lama yang sudah meninggal gitu Ustaz? Masya Allah, barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Kalau bicara doa untuk orang yang meninggal dunia, maka bukan hanya doa anak buat orang tua. Sesama muslim kita diperintahkan untuk mendoakan. Bagaimana ketika Allah menyebutkan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi, setelah kaum muhajirin dan ansar, apa doa mereka? Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Wahai Rabb kami, ampuni kami
Dan ampuni orang-orang yang telah mendahului kami beriman. Dan jangan jadikan di hati kami hasad, iri, dengki untuk orang-orang yang beriman. Itu doa mereka. Kemudian ketika ada jenazah yang meninggal dunia, yang mungkin gak ada hubungan apa-apa sama kita, yang mungkin kita juga gak kenal sama dia, cuma dia adalah tetangga kita, atau kita berangkat ke Masjidil Haram, ada banyak jenazah di situ. Apa doa kita? Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Atau tatkala kita ziarah ke kuburan, kita ucapkan salam kepada semua yang ada di ahli kubur sana, lalu kita doakan mereka. Maka bagi seorang istri, tetap dia doakan suaminya. Kalau bicara doa khusus, ya mungkin gak ada doa khusus yang Anda ketahui. Kau bisa baca doa dengan bahasa Indonesia. Kau bisa baca doa dengan bahasa Arab. Kau sebut nama suamimu. Sebutkan nama dia agar diampuni, dirahmati, dijauhkan dari siksa. Kau minta itu. Diberi kebaikan di sana. Diberi kenikmatan di alam kubur sana. Walaupun kau sudah menikah, gak ada masalah. Tetap dia adalah orang yang pernah hidup bersamamu. Tetap dia adalah orang yang pernah berbuat baik kepadamu. Seorang yang bercerai aja, Allah mengatakan, wala tansawul fadla bainakum. Kalian jangan melupakan kebaikan yang terjadi di antara kalian. Kalau memang harus berpisah, ya udah pisah baik-baik. Tetap dijaga hubungan silaturahim, dijaga ukhuwah Islamiyah. Nah, kayak tadi suaminya udah meninggal, dia mungkin udah nikah lagi, tetap dia bisa mendoakan suaminya. Karena sejatinya dia adalah saudaramu sesama muslim, bapak dari anak-anakmu, dan orang yang pernah berbuat baik kepadamu. Hadza wallahu a'lam bishawab. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mengingatkan kembali malam ini, malam 21 Safar ya, malam Jumat. Perbanyak kita bersalawat kepada Nabi SAW. Jangan lupa dengan adab-adab hari Jumat. Semoga Allah memberkahi Jumat kita semuanya. Jazakumullah khairan. Ana kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum.